Halo semua, kenalin nama gue Fen Agus dan selamat datang di cerita gue. Jadi di video ini gue cuma nyeritain pengalaman gue sesantai dan senyaman mungkin. Karena dari video-video gue yang sebelumnya gue masih ngerasa insecure cuy. Dan ngerasa kayak tertekan gitu kalau ngomong depan kamera gitu. Oke, jadi langsung aja sih, beberapa bulan kemarin, tepatnya di pertengahan tahun 2021, ada orang nanya ke gue lewat media sosial. Jadi dia nanya tuh, telat ya sih di umur sudah 30 tahun tapi gak punya apa-apa termasuk tabungan dan investasi. Menurut gue ya lu telat pak. Sebenarnya kalau kita sadar ya, sebenarnya menabung itu sudah sering diajarkan oleh orang tua atau mungkin guru kita sejak kita masih anak-anak, ya nggak? Bahkan kalau lu gak diajarin sama orang tua lu sendiri harusnya udah tahu dong sejak lu ngerti kalau sebenarnya uang itu digunakan sebagai alat untuk transaksi jual beli. Karena kan pasti kita udah pernah mikir kalau misal mau beli sesuatu tapi uang kita nggak cukup nih, ya kita harus nabung sampai uang kita cukup, terus kita bisa beli barang yang kita mau, ya kan? Gampangnya kan kayak gitu kan. Tapi waktu itu gue juga tanya alasannya pak, kenapa gitu. Karena gue juga ngerasa kayak sepertinya dia butuh saran gitu dari teman-teman gitu, dari dia cerita gitu kan. Nah ternyata selama ini dia seorang tulang punggung keluarga gitu, yang membiayai kebutuhan orang tua dan adik-adiknya. Waktu dia ngomong kayak gitu ya gue langsung respect banget dong, karena menurut gue dia orang yang benar-benar ikhlas dan sangat bertanggung jawab sama keluarganya, ya kan? Ya menurut gue juga hal wajar gitu kalau dia nggak punya tabungan. Secara untuk makan besok aja udah pas-pasan gitu kan, udah alhamdulillah lah kalau kita bisa punya uang untuk makan besok, apalagi untuk investasi atau nabung gitu kan. Karena emang nabung itu sebenarnya simpel pak, kelihatannya mudah buat dilakuin, tapi saat kita menjalankannya rasanya berat banget asli, apalagi kalau penghasilan lu pas-pasan yang dimana itu cuma cukup buat kebutuhan harian lu sendiri. Tapi gak apa-apa, di umur 30 tahun gak punya tabungan atau investasi emang telat banget. Tapi bukan berarti lu udah gagal buat punya tabungan. Karena menurut gue, selama lu masih mampu bekerja dan punya penghasilan, tabungan atau investasi itu bukan hal mustahil buat dijalankan. Jadi sebaiknya apa yang harus kita lakukan untuk mulai menabung? Sebenarnya ada beberapa hal yang mesti kita siapkan untuk mulai menabung, Mbak. Nah, yang pertama tuh yang jelas, lu harus punya penghasilan, entah dari kerjaan, usaha, atau dari uang saku bulanan mungkin yang dikasih orang tua, tuh kan. Yang kedua, lu harus punya tujuan lu nabung nih apa nih. Misal lu mau beli HP atau motor dan lain-lain lah, atau mau beli rumah, tanah dan lain-lain. Dari tujuan lu ini nantinya lu bisa nentuin nabung jangka panjang atau pendek, serta bisa bikin lu semangat untuk menabung karena lu kayak punya tujuan gitu lah. Dan yang ketiga nih, konsisten. Konsisten ini hal yang paling penting Mbak. Jadi kalau lu kayak janji ke diri lu sendiri kalau uang ini gak akan lu ambil kecuali saat ada kebutuhan yang benar-benar mendesak atau memang tujuan lu udah tercapai gitu kan. Selanjutnya adalah berapa uang yang harus kita sisihkan untuk mulai menabung. Kalau dari gue sendiri 30% dari gaji Pak, dari total uang bulanan lu. Tapi kalau penghasilan lu pas-pasan, sebenarnya uang berapapun bisa lu pakai buat nabung. Karena gue tahu nyimpen uang 30% dari gaji selama sebulan itu berat banget. Jadi gue ambil contoh gue nih, sebulan kerja gue dapat gaji sekitar 2 juta. Jadi 30% dari 3 juta adalah 600.000. Jadi uang 600.000 itu nggak gue pakai buat beli apa-apa cuy. Mau ada promo hal yang gue pengen, gue skip. Inget gue harus konsisten. Nah sampai di bulan berikutnya gue tambah lagi, gue sisain 600.000 lagi. Jadi total tabungan gue ya 1,2 juta. Nah gampang nggak cuy? Itu teori ya. Aktualnya ya lu seminggu bisa makan nasi kecap 3 kali Pak. Terus sebenarnya cara investasi tuh kayak gimana dah?
biar sebulan uang kita nambah walaupun kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ngerjain apa-apa dan hanya duduk manis atau istirahat ngeliat-ngeliat pantau-pantau aja gitu kan. Sebenarnya investasi itu ada banyak pak, mulai dari deposito, saham, emas, reksadana, properti dan lain-lain. Tapi di sini gue mau ngasih saran dari 3 hal pak, yaitu deposito, reksadana dan saham. Karena dari 3 investasi ini menurut gue lebih aman buat pemula dan orang yang mau mencoba. Dan menurut gue juga hasilnya pun sangat worth it lah pak. Oke, jadi pertama gue mulai dari deposito. Sebenarnya apa sih deposito itu? Sederhana pak, deposito bisa dibilang tabungan berjangka dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Simpelnya gini, lu nyimpen uang di bank dengan kesepakatan jangka waktu tertentu. Jangka waktunya bisa lu pilih sendiri, mau 1, 3, 6, atau 12 bulan. Kemudian pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan deposito nasabah. Tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank akan lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Jadi setiap bulan tabunganmu itu pasti ada uang masuk pak. Dan itu uang masuk dari deposito. Biasanya emang dari tabungan biasa juga ada uang masuk, tapi kurang lebih sekitar ya 5.000, 3.000 gitu lah, kayak sedikit lah. Saat lu pertama kali mau buka deposito, lu akan dijelasin sama pihak banknya berapa bunga yang akan lu dapat. Jika biasanya bunga bank pada tabungan paling tinggi adalah 3%, bunga pada deposito bisa mencapai 5-7% per tahunnya pak. Bunga yang diberikan pada deposito tentunya beda-beda dong, tergantung bank yang kalian pilih. Biasanya juga modal buat buka deposito itu beda-beda setiap bank. Tapi setahu gue sih minimal sekitar 10 juta sih pak. Lumayan gede juga kan ya. Nah tapi gimana sih cara ngitung bunganya, keuntungan dari deposito tuh? Jadi sebenarnya rumusnya tuh kayak gini pak. Setoran pokok dikali suku bunga deposito dikali tenor dibagi 365 hari. 365 hari itu mungkin setahunnya. Jadi misal nih gue punya 10 juta ya pak. Terus 10 juta itu dikali 6%, yaitu suku bunga deposito saat itu. Dikali lagi 180 hari atau sekitar 6 bulan. Kemudian dari semua itu kita jumlah sama dengan 180 juta. Nah, dari 180 juta ini jangan senang dulu, Pak. Kita bagi ke 365 hari sama dengan 295.000 sekian kan. Tapi ini belum selesai, Pak. Karena pendapatan lu selama 6 bulan harus dikurangi pajak sekitar 20%. Tarif pajak kali profit dari bunga deposito. Jadi 20% dikali 295, sekian sama dengan 59.000. Nah, yang terakhir nih, setoran pokok ditambah profit dari bunga deposito dikurangi jumlah pajak deposito. Jadi setoran pokok lu adalah 10 juta ditambah 236, sekian ribu. Karena dari profit bunga deposito lu ada 295.000 dikurangi 59.000. Jadi penghasilan lu total adalah 10.236.000, Pak. Tapi ternyata deposito tuh nggak senikmat ini, Pak. Kenapa? Karena setiap bulan bunga ini fluktuatif atau berubah-ubah. Bisa jadi bulan ini 6%. 5 bulan ke depan bisa turun sampai 3%. Lanjut 5 bulan ke depan lagi, turun lagi 2,25%. Karena yang gue rasain saat ini ya bunganya turun di angka 2,25%, Pak. Pertanyaannya kenapa? Bunga deposito kok bisa turun? Untuk ini kalian bisa cari sendiri pak, karena jujur aja banyak banget faktor dan penjelasan, jadi gue nggak mungkin ngejelasin di topik kali ini. Tapi yang terpenting, apakah deposito ini aman untuk investasi bagi pemula? Menurut gue sangat-sangat aman pak, karena uang yang udah lu depositokan nggak akan berkurang 1 rupiah sama sekali. Justru akan semakin bertambah walaupun bunga bisa saja turun. Ya mungkin minusnya saat jatuh tempo tiba ada duit 5.000 rupiah yang masuk ke rekening lu gitu aja sih. Oke, kita lanjut yang kedua pak, yaitu reksadana. Investasi yang aman dan cocok buat pemula. Menurut gue reksadana ini tempat investasi yang friendly banget pak.
Karena lu nggak butuh modal sampai jutaan rupiah. Lu cukup modal sampai sekitar puluhan ribu atau 100 ribu, lu udah bisa mulai berinvestasi di reksadana. Tapi sebenarnya apa itu reksadana? Jadi reksadana ini kayak tabungan dana yang terkumpul dari beberapa investor. Kemudian uang yang udah terkumpul akan dikelola oleh perusahaan yang berperan sebagai manajer investasi. Manajer investasi inilah yang akan mengelola dana yang telah diinvestasikan pada produk investasi, seperti pasar uang, obligasi, saham, atau deposito. Itulah kenapa modal untuk memulai reksadana itu sedikit dan sangat cocok untuk dipilih oleh para pemodal atau pemula yang tidak ingin dipersulit dengan analisa pasar yang rumit dan membingungkan, Pak. Karena kalau gue sebagai orang awam, kadang gue bingung nih, kita mau investasi kemana? Ke saham kah? Ke pasar uang kah? Jadinya gue ragu cuy buat mulai investasi karena takut investasi kita nggak maksimal dan nggak jelas uang kita kemana, Pak. Tahu-tahu udah sebulan invest, tiba-tiba duit kita hilang, kan nggak lucu gitu kan. Jadi gimana sih sebenarnya cara ngitung profit atau keuntungannya? Sebenarnya keuntungan di reksadana tuh ada cara ngitungnya, Pak. Cuman gue nggak bisa share di sini. Karena sebenarnya keuntungan reksadana biasanya bukan dihitung per bulan. Namun keuntungan reksadana didapatkan dari perubahan harga NAV, nilai aktiva bersih per unitnya. Jadi reksadana tuh sebenarnya ada hitungan tersendirinya, kayak lu mau dilempar ke mana, ke saham atau ke obligasi atau ke pasar uang gitu kan. Cuman enaknya di reksadana ini dibanding dengan deposito, keuntungan kita sebelumnya akan dihitung lagi sebagai modal, Pak. Jadi misalnya gini, Pak. Misal nih, lu mulai investasi di deposito. Misal 100 ribu lah hari ini. Nah, setelah setahun, ternyata lu untung, Pak. Untung menjadi 150 ribu. Dan 50 ribu itu didapat dari 100 ribu lu yang lu investasikan setahun sebelumnya. Nah, setelah 2 tahun berikutnya, investasi lu nggak akan dapat 50 ribu lagi, tapi mungkin lebih dari 50 ribu. Karena modal lu menjadi 150 ribu, Pak. Jadi ditambah keuntungan 2 tahun lagi, atau setahunnya setelah lu keuntungan pertama. Jadi gitu, Pak. Mungkin agak sedikit ribet sih ya. Tapi untuk ngitung-ngitungnya lagi malah lebih ribet lagi, Pak. Karena reksadana tuh enaknya lu nggak perlu lagi buat ngitung-ngitung ginian sebenarnya. Nggak perlu ngitung-ngitung secara manual gitu. Tapi dalam produk atau aplikasi reksadana, kebanyakan selalu menampilkan profit return per tahunnya secara langsung, Pak. Dan real time. Jadi kalian nggak perlu lah ngitung-ngitung keuntungan secara manual seperti ini. Apalagi keuntungan lu kan udah diatur oleh manajer investasi yang sudah profesional di hal ini gitu kan. Tapi seperti biasa, Pak, keuntungan dalam investasi itu sering berubah-ubah atau tidak menentu. Bisa jadi bulan ini kita untung karena harga naik. Bisa jadi di bulan berikutnya kita merugi karena harga turun. Di reksadana bisa dibilang high risk and high return. Tapi jangan takut untuk memulai di investasi reksadana, karena uang kita dikelola langsung oleh manajer investasi yang profesional. Intinya adalah kalian harus sabar. Dalam pasar uang, harga naik turun itu hal biasa, Pak. Oke, jadi sekarang yang terakhir adalah saham, Pak. Dari saham ini gue agak sedikit penjelasannya lebih kayak agak lebar sih. Jadi saham itu sebuah investasi yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Gue dulu mikirnya gitu, Pak, tapi ternyata gue salah. Ternyata semua orang juga bisa beli saham. Tapi tunggu dulu nih, emang apa bedanya gitu kan reksadana saham dan saham yang biasa gitu? Yang jelas beda, Pak. Investasi saham langsung adalah investasi yang dilakukan secara mandiri. Jadi anggapannya investor atau gue nih
mengelola dana dan membeli sesuatu yang gue inginkan dengan yakin akan analisa yang gue lihat dari suatu perusahaan penjual saham. Sedangkan kalau investasi reksadana adalah investasi yang dikelola oleh perusahaan, aset manajemen dan investor tidak dapat leluasa memilih instrumen investasi sahamnya, Pak. Jadi otomatis lu akan dipilihkan oleh manajer investasi tadi, entah lu mau dilempar ke saham atau pasar uang atau kemana, atau lu bisa milih antara saham, pasar uang atau obligasi gitu kan. Cuman dari segi sahamnya perusahaan mana lu nggak bisa milih, Pak. Akan tetapi enaknya bermain di reksadana, kamu tidak perlu pusing mengambil keputusan untuk menjual maupun membeli saham. Karena investasi yang kamu miliki akan dikelola oleh manajer investasi yang sudah berpengalaman. Emangnya saham bisa buat pemula, Pak? Soalnya kan saham merupakan investasi yang tergolong berisiko tinggi atau high risk. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi, bisa aja kalau kita mau belajar dan membaca sekaligus menganalisa. Karena sebelum membeli suatu saham, pastikan kalian melihat laporan keuangan, track record, dan reportasi perusahaan dari tahun ke tahun. Tapi sebelum mengerti soal analisa dan lain-lain, sebenarnya mari kita pahami, Pak, apa itu saham sih? Jadi saham adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sertifikat kepemilikan perusahaan. Contohnya gini, Pak. Saat kita beli saham suatu perusahaan, kita menjadi pemilik sebagian dari perusahaan itu. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki 100.000 saham, terus menjualnya dan kita membeli 1.000 saham. Jadi anggapannya kita tuh punya 1% dari perusahaan tersebut. Memiliki saham memungkinkan lu memperoleh lebih banyak dari pertumbuhan perusahaan dan memberimu hak suara sebagai seorang pemegang saham. Banyak orang awam atau pemula kayak gue nih bingung mulai berinvestasi di saham karena gue nggak tahu, Pak, kapan gue beli saham dan di harga berapa gue beli saham, kemudian berapa banyak yang harus gue beli gitu. Sebenarnya dalam pembelian saham itu ada macam-macam metode, Pak. Tapi di sini gue jelasin salah satu metode investasi yang bisa dilakukan oleh pemula dengan gaji UMK, Pak. Metode tersebut dinamakan dollar cost averaging. Oke, jadi langsung aja sih gue jelasin skenario-nya ya dan cara menghitung profitnya. Jadi gue mulai investasi di tahun 2004. Jadi gue ambil dari gaji UMK di Jakarta tahun 2004 sekitar 671.550. Seperti yang gue bilang sebelumnya, gue harus sisain 30% dari gaji setiap bulan untuk investasi dan 30% dari UMK Jakarta adalah sekitar 200.000. Nah, di sini gue mulai mikir, Pak, untuk menyisihkan 30% gaji UMK untuk investasi saham selama setahun. Sebentar, kenapa cuman setahun gitu kan? Karena gue merasa untuk menyisihkan 30% dari gaji gue itu sangat susah banget, Pak. Apalagi untuk keperluan yang tiba-tiba terjadi dan tidak bisa kita prediksi, ya kan? Selanjutnya, gue harus beli perusahaan apa? Menurut gue sih, kalau gue seorang pemula, gue gak perlu analisis secara dalam. Karena hal itu justru bikin gue bingung, Pak. Jadi mending beli saham dari perusahaan yang umum atau produknya yang sering gue pakai. Jadi gue ambil contohnya Bank BRI. Kenapa Bank BRI? Karena gue pakai produk BRI, Pak. Keluarga dan teman-teman gue juga pakai BRI. Jadi lah, ya udahlah gue beli aja gitu kan. Setelah gue udah beli sahamnya, di situ gue akan konsisten. Gue beli saham setiap bulan dengan modal 200.000 selama 12 bulan. Singkat cerita, gue udah berhasil nih, Pak. Gue sukses nih. Sampai di bulan Desember tahun 2024. Dan gue juga udah melakukan pembelian di 12 bulan. Di sini gue juga udah membuat tabel pembelian saham selama setahun. Jadi cara bacanya kayak gini, Pak. Gue beli saham Bank BRI di bulan Januari tanggal 2, yang mana pada saat itu harga saham Bank BRI adalah 125 perak per lembarnya. Jadi dengan 200.000, gue dapat berapa lot nih? Ternyata gue dapat 16 lot. Nah,
sebelum gue lanjut nih Pak, sebenarnya dalam saham itu harga saham itu per lembar. Tapi minimal lu dari lembaran saham, minimal lu harus beli 100 lembar, dimana 100 lembar itu dinamakan satu lot. Dan saat itu harganya pas 200.000. Jadi nggak ada kembaliannya, alias kembaliannya 0 rupiah. Ini ngomong-ngomong belum biaya sekuritas atau biaya pajak Pak. Tapi gue skip hal itu karena biayanya nggak terlalu banyak juga. Dan nggak terlalu mahal, biasanya sih sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah lah. Oke lanjut ya. Di bulan Juni tanggal 1, gue beli saham Bank BRI yang saat itu harga saham per lembarnya adalah 170 perak. Jadi dengan 200.000 gue dapat 11 lot dan gue dapat kembalian 13.000. Sisanya bisa kalian baca sendiri. Saat ini kan di bulan Desember tahun 2024. Di akhir tahun tersebut, ketika gue konsisten untuk menabung 200.000 per bulan selama 12 bulan, akhirnya setelah dihitung-hitung gue punya totalnya 138 lot saham Bank BRI dengan total nilai investasi atau menabung saham yang gue lakuin adalah 2,3 juta sekian. Dan masih ada sisanya Pak, totalnya 97.000 dari budget belanja saham gue dalam 1 tahun yang gak jadi gue beliin saham. Berarti saat ini gue punya 13.800 lembar saham Bank BRI ketika gue investasi sebesar 2,3 juta, yang artinya satu lembar saham Bank BRI di pasar adalah 242 perak per lembarnya. Sedangkan gue punya 13.800 lembar saham Bank BRI dengan rata-rata harganya adalah 171,9 perak per lembarnya. Berarti saat itu aja gue udah untung 40% dari saham yang gue pegang dong. Nah, dari 40% itu namanya adalah capital gain, alias selisih dari harga jual dan beli Pak. Apakah sekarang gue bisa menjualnya? Ya bisa dong. Selama saham itu punya gue bisa milih untuk jual kapan aja. 40% itu udah sangat jauh dari bunga deposito. Skenario pertama adalah gue jual saat itu juga 138 lot saham yang gue punya di harga 242 perak satu lembarnya. Jadi uang yang gue dapat sekitar 3,3 juta. Gue untung 1 juta Pak. Dari 2,3 juta yang gue tabung di awal tahun, seneng gak gue? Ya jelas seneng dong Pak, karena gue untung. Oke lanjut, kita ke skenario kedua. Kan gue merasa seneng nih, merasa bahagia banget gitu kan. Karena 1 tahun aja gue udah berkembang 40% dari semula. Kemudian gue punya pikiran untuk nyimpen uang gue dalam waktu lama. Maksud gue saham gue dalam waktu lama gitu kan. Karena gue percaya nih, gue yakin dalam jangka panjang akan bisa lebih dari 40%. Jadi gue ngerasa nggak akan ngejualnya Pak. Pada saat itu gue milih untuk melanjutkan kehidupan seperti biasa. Jadi saham gue di Bank BRI gue lupain lah, gue biarin aja lah. Semoga aja tahun berikutnya bakalan naik gitu kan. Nah, tahun 2005 dan seterusnya gue nggak berniat untuk nabung segila tahun 2004 kemarin. Ya jelas Pak, karena gue mikir menyisihkan 30% gaji UMR gue aja itu udah mati-matian makan nasi kecap dan gak jajan sama doi gitu kan. Makan harus dihitung-hitung, beli barang yang dipengen harus ditahan demi bisa nabung 30% dari gaji UMK yang gue punya. Dan ya udah, gue ngejalani kehidupan seperti biasa aja gitu. Gue gak pernah beli-beli saham lagi. Kemudian gue sadar nih, setelah pandemi gitu kan, kok pada rame bahas investasi di mana-mana gitu kan. Terus gue inget dong, oh iya, gue kan punya 138 lot saham di Bank BRI waktu tahun 2004. Sekarang kira-kira ada berapa ya? Apakah untungnya udah lebih dari 40%? Kemudian gue bukalah portofolio saham gue, yang ternyata isinya nggak 40% lagi Pak. Melainkan dana di awal tadi udah berkembang keuntungannya menjadi 2.780%. Karena harga saham Bank BRI sekarang 4.720.000 per lembarnya.
Uang gue yang tadinya 2,3 juta, sekarang nilainya jadi 64,6 juta, Pak. Nilai sahamnya udah berkembang menjadi 27 kali lipat dari dana yang diinvestasikan di awal, Pak. Terus bukan hanya nilainya yang bertambah, tapi gue juga mendapatkan keuntungan dari dividen yang rutin dibagikan oleh Bank BRI dari tahun 2005 sampai 2020. Yang ternyata dari 138 lot saham Bank BRI gue tadi, total nilai dividen yang gue terima adalah 11,6 juta. Padahal kalau gue pikir-pikir, dana yang gue gunain untuk beli saham aja itu cuma 2,3 juta. Dividennya udah jauh melebihi dari apa yang gue bayarkan di tahun 2004. Jadi total kekayaan gue di rekening saham saat ini adalah 76,8 juta. Sekitar 65 juta berbentuk saham dan nilainya akan terus berkembang. 11,6 juta dalam bentuk cash hasil dividen. Bukan lagi cuma 2,3 juta, ini adalah skenario kedua, di mana gue tetap pegang sahamnya karena gue tahu perusahaan Bank BRI akan memberikan keuntungan kepada pemegang sahamnya dalam jangka panjang. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama, banyak orang awam atau pemula bingung mulai berinvestasi di saham karena mereka nggak tahu, Pak, kapan mulai beli saham, di harga berapa, dan berapa banyak. Jawabannya dengan metode dollar cost average ini. Jadi maksudnya tuh gini, Pak, kapan kita beli saham, ya kapan aja. Di harga berapa gue beli saham, berapa aja. Berapa banyak, berapapun sesuai modal yang kita punya. Yang nanti keuntungannya bisa kita hitung dari total harga rata-rata saham yang gue beli. Apakah untung? Ya untung, Pak. Tapi dengan syarat, Pak. Pastikan kalian pilih saham perusahaan itu yang baik. Yang kedua, udah milih perusahaan yang baik, apakah itu aja cukup buat menghasilkan keuntungan di saham? Ya jelas belum, Pak. Jadi mindset yang harus kita punya sebagai seorang pemegang saham ya sabar. Perusahaan sebaik apapun nggak mungkin bisa meningkatkan nilai dari perusahaannya tanpa waktu yang cukup, Pak. Contohnya kayak gini nih, Bank BRI ya. Dari 2004 sampai 2021 sekarang bisa naik 2.780%. Tentu aja kenaikan ini nggak bisa terjadi dalam sehari atau 2 hari atau mungkin seminggu, ya kan? Butuh perjalanan waktu yang panjang sebelum akhirnya hasil investasi kita memberikan manfaat. Oke, lanjut yang ketiga, Pak. Harga saham turun. Pasti dalam pasar modal itu ada naik dan turun, Pak. Kalau kita punya mindset yang benar tentang investasi di pasar modal, penurunan harga dari saham perusahaan yang baik harusnya kita seneng. Karena waktu kita beli pas harga saham turun, kita bisa dapat lembaran yang lebih banyak dari saham tersebut. Harga saham dalam jangka pendek akan naik dan turun. Namun, ada kejadian di mana terjadi krisis yang menyebabkan harga saham apapun, mau perusahaan yang baik atau buruk, itu pasti jatuh. Bisa jadi juga jatuhnya sangat dalam, Pak. Contoh kasus kemarin tahun 2020. Bank BRI sebelum ada krisis COVID, harga per lembarnya pernah menyentuh 4.740. Tapi di bulan Mei 2020, harga sahamnya turun sampai ke level 2.240.000. Berarti kalau lu sempat beli saham selap sebelum pandemi, lu akan rugi 52%. Dan itu ya gede banget dong. Uang lu berkurang lebih dari setengahnya dalam jangka waktu 4 bulan. Penurunan harga saham perusahaan yang baik, apakah itu membuat lu sedih? Harusnya enggak. Karena yang tadinya lu harus bayar 400.000 untuk 100 lembar saham, sekarang dengan uang yang sama lu bisa punya 200 lembar saham Bank BRI. Makanya krisis itu bisa jadi titik masuk yang baik bagi orang-orang yang mau membeli saham. Tapi jangan harap krisis itu akan terus-menerus terjadi. Lagi pula nggak ada yang prediksi dan nggak ada yang tahu kan kapan akan terjadi krisis. Nah, sekarang yang terakhir, Pak. Yang terakhir adalah cukup fokus saja untuk meningkatkan sumber pendapatan. Setelah kalian memiliki saham Bank BRI, harusnya kalian ngerasa kalau Bank BRI adalah perusahaan yang baik. Karena dari 2004 hingga hari ini ketika sahamnya naik 2.780%, apakah lu ngelakuin sesuatu? Enggak kan? Intinya adalah jangan takut saat lu punya saham dari perusahaan yang baik.
Perusahaan yang baik akan terus berusaha untuk meningkatkan nilai saham yang lu punya. Jadi daripada lu pusing mikirin saham yang udah lu beli, coba tingkatkan skill dalam diri lu dengan harapan skill itu bisa menciptakan sumber penghasilan yang lain, Pak. Jadi dengan skill tersebut, lu bisa membeli lembaran saham perusahaan yang baik lebih banyak lagi. Nah, dari apa yang gue jelasin ini, semoga lu bisa mengerti, Pak. Kalau tabungan untuk masa depan itu benar-benar penting. Bukan hanya untuk sekedar untuk keperluan lu yang lu pengen, tapi sebagai uang jaga-jaga yang harus lu punya di masa depan kemudian hari. Karena kita nggak tahu, Pak, apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah kita akan tetap seperti ini, atau kita akan semakin jatuh, atau mungkin kita akan semakin sukses. Jadi semoga aja lu bisa mulai menabung mulai dari sekarang, atau mulai berinvestasi mulai dari sekarang dengan modal berapapun yang lu punya. Jadi cukup sekian aja dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you, dan peace.